5, 6, 7, 8. Talk with Benefit is coming for you, and let's talk. Halo Sobat Fox, jumpa lagi nih di Pops Podcast Perhub Santai. Gimana nih kabar teman-teman vokasi semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Anyway, Pops kali ini akan berbeda loh dengan episode sebelumnya. Yaps, bener banget, karena tema Pops kita bawa kali ini yaitu Talk with Benefits. Selamat datang di volume 1 Talk with Benefit dengan topik Financial Planning During the Pandemic yang pasti akan seru abis dan juga banyak memberikan insight baru bersama Kabiro Keuangan BEM Vokasi UB beserta kedua Kahim Vokasi UB yaitu dari Kahim HMPB dan Kahim Himaksi. Eits, udah opening aja nih, tapi kita belum kenalan karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Hai, kenalin, aku Nisa dan di sini aku nggak sendirian. Aku ditemenin oleh partner aku. Halo semuanya, aku Eja. By the way, Talk with Benefit itu apa sih, Ja? Jadi, Talk with Benefit itu segmen obrolan yang dapat memberikan suatu wawasan mengenai suatu topik tertentu yang outputnya nanti nih dapat berguna bagi masyarakat vokasi dalam kehidupan sosial perkuliahan mereka maupun kegiatan organisasinya. Langsung aja yuk kenalan sama Kabiro dan kahim-kahim keren kita pada siang hari ini. Silakan dimulai dari Kabiro Keuangan BEM Vokasi UB dulu nih. Halo, perkenalkan aku Askara Madaninda dari TIK 20. Tahun ini diberi amanah untuk menjadi Kabiro Keuangan BEM Vokasi UB. Oke, hai, salam kenal semuanya. Perkenalkan nama aku Muhammad Farhan Fitrusyah, biasa dipanggil Farhan. Aku berasal dari akuntansi angkatan 2019 dan tahun ini diamanahi sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi Vokasi Universitas Brawijaya tahun 2021. Oke, salam kenal semua. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Ilham Agrobi, biasa dipanggil Ilham. Aku dari Perbankan 2019, untuk tahun ini aku diamanahkan jadi Ketua Himpunan Perbankan 2021. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal semuanya, kakak-kakak semuanya. Oke, setelah kemarin 1 minggu nih kita hektik banget kan ngerjain tugas UAS untuk yang angkatan 2020 atau buat kakak-kakak sekalian itu lagi sibuk-sibuknya magang kan. Nah, gimana nih kak kabarnya sekalian, sehat kan? Alhamdulillah sehat sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kalau gitu kita back to topik aja nih ya, yaitu dengan topik Financial Planning During the Pandemic. Oke, karena dari narasumber kita nih keren-keren banget nih, aku mau mulai dari Kak Farhan dulu nih. Menurut kakak tuh financial planning tuh apa sih kak? Oke, jadi menurut aku nih ya, financial planning nih. Kita bedah nih kata-katanya satu-satu nih ya, financial sama planning nih. Kan itu dari dua kata tuh. Financial sendiri berarti keuangan atau ya berhubungan dengan kegiatan keuangan kita lah nantinya. Dan yang kedua itu ada planning nih. Planning itu merencanakan atau perencanaan nih. Jadi secara umum atau kita ambil garis benang merahnya nih ya, financial planning itu sebuah perencanaan keuangan untuk kita yang nantinya sebagai mahasiswa khususnya untuk masa keuangan kita di masa sekarang dan masa yang akan datang yang pastinya itu bakal ada tujuan-tujuan tertentu yang bakal kita capai nantinya, seperti itu. Oke, tadi kan udah ada nih pengertian yang keren banget dari Kak Farhan. Selanjutnya aku pengen nanya deh ke Aska. Kalau menurut Aska sendiri, financial planning itu seberapa pentingnya sih untuk kita? Financial planning tentu penting banget ya, apalagi kalau dilihat dari manfaat-manfaatnya ketika kita menerapkan financial planning itu sendiri. Kita bisa melihat ke mempersiapkan masa depannya, maksudnya nanti kita tidak berhutang atau kita bisa mempersiapkan juga untuk investasi ke depannya. Oke, keren ya. Kalau dari Kak Ilham sendiri gimana nih? Penting nggak nih financial planning buat mahasiswa? Kalau dari aku sendiri pribadi sih itu sangat penting ya, karena kita bisa merencanakan ke depannya itu kita seperti apa. Terus kita itu bisa membedakan keinginan, kebutuhan, dan barang-barang yang mau dibeli itu agar tidak sesuai sesuai dengan yang dibutuhkan gitu loh. Soalnya kan rata-rata nih mahasiswa yang rantau itu banyak yang pengen beli ini, beli itu, pasti itulah yang boros banget. Godaan terbesar. Iya, godaan terbesar sih kalau menurutku. Oke, penting juga ya ternyata. Kalau dari Kak Farhan sendiri nih, penting nggak nih financial planning buat mahasiswa? Pasti penting banget sih. Kita kan sebagai apa ya istilahnya anak rantau nih ya, bukan di rumah sendiri ya, pastinya kita dapat penghasilan dari mana sih selain dari orang tua kita setiap bulannya pastinya kan. Dan di mana kita harus bisa memaksimalkan nih uang bulanan kita. Jadi untuk melakukan financial planning itu seberapa besar uang yang kita punya itu nggak penting sih, tapi
sebagaimana kita bisa mencukupi lah dari uang kita, kuota kita ini kita bisa cukupi sampai berapa bulan jangka waktunya seperti itu. Jadi penting banget gimana kita merencanakan kegiatan kita atau pengeluaran kita atau pemasukan kita dalam jangka waktu tertentu dari penghasilan dari orang tua kita itu sih. Oke, tapi yang kita tahu sendiri nih ya Kak, karena kita tuh kan sebagai makhluk-makhluk organisasi nih, kayak Kak Ilham sendiri sama Kak Farhan, Kak Him, Aska sendiri jadi Kak Biro. Pasti kan kalau di organisasi kita ada pengeluaran tersendiri tuh, entah yang kita rapat sambil ngopi, entah kita bayar uang kas, entah kita beli ini, beli itu. Nah, untuk ngatur keuangan itu sendiri gimana sih? Atau emang misalnya nih dapat uang sebulan, udah diatur ini buat ini, atau kayak gimana? Mungkin bisa dari Kak Ilham dulu sih. Kalau dari aku sendiri untuk pengalamannya di organisasi kemarin itu kan kita kan pasti kalau semisal ada rapat itu kan udah ada jadwalnya tersendiri kan, entah itu seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Pasti kita itu pasti menyisihkan uang sedikit untuk rapat itu sih pastinya kan. Soalnya kalau semisal kita nggak menyisihkan uang itu ya pasti ikut kepake juga untuk kebutuhan sehari-hari kita. Pasti itu sih kalau dari aku untuk membedakan kebutuhan organisasi sama kebutuhan pribadi. Kalau untuk Kak Farhan sendiri, apakah organisasi itu bikin kita kayak, yang seharusnya nggak beruang kah jadi bayar atau gimana? Kalau aku pribadi sih ya, itu sebagai konsekuensi sih buat kita. Setuju nggak sih? Setuju. Karena apa yang udah kita pilih, pastinya kita harus udah siap nih menjalaninya, entah itu dari segi finance, entah dari materi, entah dari kegiatan kita nantinya. Dan itu menurut aku itu kalau aku pribadi yang berdasarkan pengalaman nih, udah nih aku dikasih uang 1 bulan segini nih. Oke lah, otomatis kalau mau ada rapat pasti kan ngopi kan, nggak mungkin nih teman-teman sekarang nggak bakal ngopi kalau rapat kan. Dan pasti akhirnya ngopi aja kalau rapat. Dan menurut aku di situ gini nih, kita makan setiap hari kan mungkin ada yang 3 kali, ada yang makan 2 kali kayak gitu kan. Oke lah, kalau kita mau ngopi nih, oke lah makannya 2 kali aja nggak apa-apa ya. Ngopi. Bener banget sih. Makan pagi sama makan siangnya digabung ya. Jadi kayak dia promah nggak? benar sekali. Jadi kayak gitu loh, pokoknya bisa nih makan pagi sama makan siang jadi brunch kan kayak gitu bisa. Jadi gue lah nggak apa-apa makan cuma 2 kali, yang penting bisa ngopi, bisa rapat, kumpul sama temen kayak gitu sih. Baru nanti kalau seumpama udah ada jeda untuk nggak ada rapat-rapat, boleh kita makan lagi 3 kali kembali ke normal. Jadi ya diambilin dari dana yang kita punya dari setiap bulan orang tua kita itu aja sih kayak gitu. Oke, dari pengaturannya Kak Farhan tentang brunch ini, kalau dari Aska sendiri gimana nih buat mengatur keuangan pribadi dan kebutuhan organisasi? Kalau dari aku pribadi itu karena untuk saat ini juga sama, cuma dari orang tua masalahnya. Jadi baginya itu harus ada yang ditabung berapa, terus untuk kehidupan, untuk makannya dan lain sebagainya itu berapa, terus untuk ada uang yang disisihkan itu disisihkan itu untuk keperluan-keperluan yang mendadak, itu di luar uang tabungan kita ya. Jadi uang yang didadak itu kayak tiba-tiba teman ngechat kayak yuk cangsi yuk gitu pakai uang itu. Kalau gitu dari uang yang dipakai untuk kehidupan sehari-harinya, dari untuk makan dan lain sebagainya, itu ketika ada sisa itu masuknya ke uang yang untuk dadakan tadi sih gitu. Oke, nah cara ampuh agar tidak boros, belilah barang yang kalian butuhkan, bukan barang yang kalian inginkan. Apakah kalian setuju dengan statement tersebut? Bisa nih dari Kak Ilham. Kalau dari aku setuju banget sih, tapi itu godaan terbesar buat kita nggak sih? Iya nggak sih? Iya benar-benar. Kadang kita udah nih ngeplan kita beli ini, tapi waktu pembelian tuh ada barang yang menggoda nih. Pengen beli diskon gitu kan. Marketingnya bagus banget. Itu sih, cuman pasti balik di diri kita sendiri sih untuk masalah kayak gitu. Tapi kalau statement itu setuju banget. Kalau dari Kak Farhan gimana nih? Setuju nggak? Setuju banget sih kalau dari aku. Meskipun apa yang dikatakan Ilham tadi benar, godaannya itu Masya Allah gede banget. Jadi menurut aku nih ya, belilah barang yang sesuai dengan kebutuhan kita, tanpa melihat pokoknya kita butuh nih. Tapi kalau kita kepingin juga, selagi kita mampu nggak apa-apa gitu loh. Dalam artian kan entar lagi nih bisa jadi nih ada sale 77 kan. Itu kayak menggoda banget. Benar. Menurut aku kayak nggak apa-apa gitu loh. Itu salah satu bentuk self reward kita gitu loh. Kayak gitu. Jadi itu pastinya, tapi kalau kita mampu, selagi kita mampu. Tapi selagi kita nggak mampu, dalam artian untuk mencukupi kebutuhan kita aja kita masih maksa gitu. Kayak gitu ya kita maksimalkan untuk kebutuhan kita aja dulu kayak gitu loh. Ya itu sih, belilah barang yang sesuai dengan kemampuan kita atau yang kita butuhkan kayak gitu. Kadang kan kita juga kalap mata gitu loh, sering kalap mata kayak gitu.
Oke, aku sekarang mau nanya Aska nih, karena sesama perempuan aku ngerti banget. Karena kadang kita, barang ini lucu nih. Iya, bener Kadang fungsinya tuh nggak penting-penting banget. Nggak ngerti Tapi buat karena apa. lucu, gemes gitu. Itu gimana? Kayak ya ampun, tahan atau kayak ya udah deh gas aja beli gitu, mumpung harganya sale. Kalau dari aku pribadi, kalau lagi suka sama suatu barang atau membeli barang tersebut, itu biasanya ini sekalian tips ya buat teman-teman mungkin. boleh. Biasanya nggak langsung dibeli. Ketika udah balik ke kos misal, kalau aku masih memikirkan barang itu, berarti next time aku bakal datang lagi. Oh. Tapi kalau sampai kos Masuk nggak keranjang berarti ya. kalau sampai kos nggak memikirkan barang itu, berarti cuma lapar mata aja, udah lewat. Sambil disolawatin gitu. Hilang gitu. Bener. Tapi Kak, dari tadi statement-statement yang udah dijelasin, itu tuh bisa nggak sih kalau kan ada nih pepatah lebih besar pasak daripada tiang. Pernah nggak sih ngalamin itu kayak ya Allah jadinya ngutang ke teman atau kayak tadi sebenarnya brunch itu salah satu besar pasak daripada tiang nggak sih? Iya, Soalnya bener. kita makan 3 kali sehari, tapi gara-gara aduh daripada besok nggak kayak gini, jadi gini. Terus sebenarnya udah menunjukkan kalau kita tuh melakukan lebih besar pasak daripada tiang gitu, karena ya manusia pasti makan 3 kali sehari. Nah, coba deh share pengalamannya, mungkin bisa dari Kak Farhan dulu sih. Oke nih, kalau besar pasak daripada tiang itu pernah ngerasain pasti pernah ngerasain sebagai anak rantau gitu ya. Dan menurut aku itu cara ngatasinya kalau aku sendiri itu ya itu tadi apa yang bilang Aska tadi kan, kita pokoknya nih sebagai financial planning nih kita harus menyiapkan dana. Kita kan dapat kuota nih dan kuota uang bulanan nih dari orang tua kayak gitu kan. Pastinya kita harus menyisihkan nih berapa persen untuk yang masuk di tabungan kita atau berapa persen nanti yang bakalan kita sisihkan kayak gitu loh, dana darurat lah kayak gitu loh, bisa dibilang. Karena kalau kita bilang bahwasanya nanti nunggu sisa, nggak bakalan ada sisa kalau kita nggak menyisihkan gitu loh. Iya, Jadi harus dipaksa ya. Nah, harus dipaksa dalam artian kayak gitu. Jadi oke lah untuk dana darurat kita adain sekian kayak gitu. Adain sekian, pastinya kita memilah-milah lah sesuai dengan kebutuhan kita, berapa persen untuk kebutuhan sehari-hari, berapa persen untuk dana darurat yang bakalan kita nggak tahu bakal kedepannya bakal seperti apa kayak gitu kan. Baru nanti kalau ada yang ada sisa nih dari uang tabungan kita, dari uang sehari-hari kita sama dana darurat kita nggak terpakai atau masih ada sisa, baru kita masukkan ke tabungan kita. Nah, ntar kalau seumpama kita terjadi lagi nih besar pasak daripada tiang, kita bisa ambil dari tabungan kita kayak gitu loh. Jadi nggak melulu minta orang tua kayak gitu. Kita kan nggak enak sebagai anak rantau, ngapain aja sih anakku di sana kok bolak-balik minta uang gitu kan. Kadang orang tua di rumah kan juga kerja kan, kita harus ngerti juga sebagai anak kayak gitu sih. Oke, pagi kalau ngechat pas minta uang aja kan. Duduknya tuh loh. Duduk sekali. Tekanan banget. Ini beban orang tua banget. Terus kalau dari Kak Ilham gimana? Kalau dari aku sih sebagai anak rantau, ya ini udah berapa tahun kita ya? Setahun lebih nggak sih di Malang gitu ya? Pasti tahulah kebutuhan kita itu setiap malam tuh ngapain aja. Pasti tahulah range harga ngopi itu berapa gitu kan? Pastinya itu. Nah, dari besar pasak terhadap yang ini, jadi pernah nih uang bulanan kasih semisal nih 500, kok seminggu ini udah habis 400.000, pasti kita itu kalapnya bukan di benda sih. Iya. Pasti kalapnya di makanan. Iya. Makanan Makanan, nggak sih? pasti. Jadi kalau makanan ini pasti kita nge-planning gitu loh pastinya. Kita itu pasti tiap malam tuh pasti ada ajakan ngopi. Nolak juga kan pasti juga nggak enak juga kan. Nah pasti tuh kita itu caranya ya menghemat makan di sana. Kadang tuh ya kalau kita lagi magang tuh ya jagain teman-teman pegawai juga kan gak sih? Kalau misal teman-teman pegawai ini nggak makan ya udah kita itu juga ikut hemat juga kan. Syukur-syukur dapat makan Iya, magang makanya itu. Jatuhnya subsidi silang kan. Iya. Iya, mantap. Namanya juga anak rantau juga magang juga kan belum tentu kantornya itu kan. Iya. Itu sih. Jadi kalau besar-besar dari yang ini ya gimana cara kita nge-planning kedepannya itu seperti apa sih? Oke. Kalau dari Aska sendiri nih, pernah nggak dapat pengalaman besar pasak daripada tiang itu sendiri? Kalau dari aku pribadi nih, mohon maaf karena aku dari angkatan 20. Oh iya. Ada banget. Pengalamannya nggak sebanyak dari kakak-kakaknya Iya. gitu ya. Jadi kalau dari aku pribadi, karena dari awal sudah menerapkan apa yang sudah aku sebutkan di awal, menyisakan uang, terus ada uang tabungan, dana darurat dan lain sebagainya. Alhamdulillah sejauh ini belum sih. Cuman kalau untuk budget tiap harinya terus lebih itu ya ada. Kayak misal budget tiap hari misal 20.000 gitu ya, itu udah termasuk makan dan lain sebagainya. Tapi ya lebih ya pasti ada. Tapi nggak sampai
separah itu enggak. Oke. Dari pengalaman aku nih, aku tuh suka dapat kiriman uang kan di awal bulan. Tapi setelah aku mengeluarkan uang itu sendiri, kok kayak nggak sampai gitu di akhir bulan, di tengah bulan tuh udah habis gitu. Nah, apakah melakukan financial planning ini tuh seorang harus mencatat berapa pendapatan dan pengeluarannya atau cukup mengingatnya aja nih? Kalau dari Kak Ilham gimana nih? Kalau dari aku mencatat itu sih, soalnya kita juga mengingat-ingat pasti lupa gitu loh. Uang ini kemarin kemana ya? Kayak gitu kan. Pasti ya bener kita ingat kemarin beli ini cuman kan nominal juga kan pasti agak lupa. Terus kembalian juga. Itu sih sekarang juga kan banyak nih aplikasi yang di HP di Android atau di iPhone kan, pencatatan uang tabungan gitu. Itu menurutku penting banget buat kita sebagai mahasiswa rantau gitu sih. Jadi pasti butuh banget untuk dicatat. Ya walaupun kita itu sebagai anak rantau pasti agak males gak sih nyatet gitu kan ya gitu. Lupa sih. Iya, lupa kadang. Oh, benar-benar. Pernah nih aku sekali berapa ya? Seminggu tuh maksain gitu. Cuman minggu depan tuh agak lupa lagi, males lagi. Aduh, Mas, ya udah lupain lagi gitu. Tapi pernah nggak sih Kak sampai kan kalau misalnya kita belanja di toko-toko tuh ada dapat struk belanjaan, pernah nggak sih sampai kayak disimpan khusus kayak ini harganya segini, besok dicatat gini. Pernah nggak? Untuk Kak Farhan ketawa-tawa pasti pernah. Kalau ajarnya kalau boleh cek dompet tuh cek dompet aja tuh. Isinya pasti Ada semua. Udah ketahuan. Iya, pasti struktur itu pastinya udah apa ya? Udah pernah sih kayak gitu. Jadinya gimana caranya kita biar mencatat itu pasti penting sih, penting banget. Dulu nih sempat awal-awal tuh udah kayak rajin banget di notes di HP nih pasti ya. Oke lah catat nih, hari ini beli ini. Lama-lamaan kok jadi males gitu ya. Kok jadi males, rasa untuk ingin mencatat tuh hilang kayak gitu. Jadinya ini buat teman-teman di rumah pastinya jangan dicontoh ya. Kalau teman-teman rajin mencatat pastinya itu bakal membantu banget, karena kita nggak tahu kan, yaitu untuk kita nggak tahu bakalan kedepannya seperti apa, bakalan ada kejadian-kejadian apa yang membutuhkan uang. Itu pastinya kita bisa, dengan adanya kita mencatat itu kita bisa kasih bukti nih ke orang tua bahwasanya kalau kita ini loh kegiatan kita sehari-hari atau ini loh pengeluaran kita kan gitu. Jadi kalau seumpama nih kita minta uang ada rasa sungkan sedikit, masih tertolong lah sama catatan itu kayak gitu loh. Itu sih. Dan kalau menurut aku, kalau aku nih tipsnya itu setiap ngambil ATM di ATM itu struknya itu nggak aku buang, aku simpan. Jadi nanti entah itu mingguan atau berapa hari sekali itu aku cek nih, aku selama seminggu atau selama 1 bulan ini udah ngambil berapa uang sih kayak gitu, berapa duit kayak gitu. Dicek terus ingat aja nih, ini beli apa ya walaupun sering lupa kayak gitu loh. Seenggaknya masih tertolong lah sama ini kayak gitu. Itu sih paling ya. Oke, berarti aku bisa menyimpulkan si Kak Farhan itu koleksi ini banget ya hobinya ya. Jadi kalau dompet Kak Farhan tebel bukan karena isinya, duitnya. karena struknya. Oke, Kalau mantap. dari Aska gimana nih tipenya? Suka mencatat atau cuma diingat aja nih? Jujur kalau dari aku pribadi pengen banget nyatet sih. Wah, Kalau dan- dari kakak-kakaknya tadi udah ke jalan ya, udah sempet. Meskipun cuma 1 minggu akhirnya males lagi gitu. Sebenarnya udah lama ada niatan kayak gitu, cuman belum. Terus menurut aku mencatat tuh penting karena biar inget juga seperti yang sudah Betul. dikatakan tadi kan. Terus dari situ, dari catatan itu tadi kita bisa ngelihat nih dari catatan kita evaluasi selama sebulan. Apa sih yang kiranya nggak penting yang bisa kita hapuskan untuk bulan depan agar tidak terjadi lagi kekurangan uang dan lain sebagainya. Itu dari bulan sebelumnya catatan-catatannya yang nggak penting kita keluarin gitu. Oke, mantap. Oke, kan tadi udah ngebahas yang temanya mahasiswa banget nih, tapi kan karena kita habis kuliah pasti mau kerja dong Kak. Nah di sini tuh ada kan dari masa pandemi kayak gini kita belajar, banyak kan orang yang kehilangan pekerjaannya, susah buat dapetin pekerjaannya. Nah jadi tuh di situ bisa disimpulin kan kalau financial planning itu penting banget gitu. Nah kalau dari tips kakak-kakak sendiri sama Aska juga, gimana sih kita mempersiapkan financial planning kita tuh untuk masa-masa yang tidak terduga, kayak tiba-tiba ada pandemi, ada wabah kayak gini tuh gimana? Mungkin dari Kak Ilham nih bisa jawab duluan. Kalau dari aku ya, untuk menyiapkan uang tuh sebenarnya kalau di ATM tuh kayak rasanya kurang banget nggak sih? Karena apa ya, pasti kita tahu nih di ATM ada uang segini, tarik gitu kan. Kalau dariku sendiri pengennya itu kayak kita nyediain celengan gitu, tapi gitu kan ya pasti sulit banget karena pasti kalau mendesak kita nggak bisa ngambil uang itu kayak gitu. Kalau cuman depannya sih aku pengennya itu sih nyediain celengan
entah itu sehari 10.000 atau 5.000 kayak gitu. Cuman sampai sekarang masih belum ada gerakan dari hati gitu. Tapi Kak, kalau misalnya kita ikut kayak yang zaman sekarang tuh lagi hype banget gak sih, yang main saham atau kita nabung emas atau apa, itu termasuk financial planning juga kan untuk ke masa depannya. Tuh untuk menurut Kak Farhan gimana tuh? Ya, kalau dari aku pribadi nih, yang mengenai investasi, terus reksadana uang seperti itu kita sebagai pemula yang seumpama kita masih belum mendapatkan penghasilan sendiri nih ya, pastinya nanti itu nggak apa-apa sih buat aku, itu buat salah satu belajar buat kita, kalau istilahnya kita investasi semenjak dini kayak gitu loh. Dalam artian kalau kita udah investasi dari sekarang kan otomatis kita punya jangka waktu yang lebih lama untuk mencapai tujuan kita gitu loh. Apa yang kita mau di jangka pendek maupun yang di jangka panjang itu dengan melakukan investasi ini atau financial planning ini, kita ini udah tahu nih goalsnya kayak apa. Oh, dalam jangka pendek aku mau goalsku ini yang bakal aku mau beli. Oh, jangka panjang bakalan beli ini. Otomatis kalau kita udah semenjak dini, kita udah tahu nih melakukan financial planning, udah tahu nih, oh aku punya jangka waktu segini nih untuk membeli ini, jadi aku harus giat nih untuk investasinya, untuk menabungnya kayak gitu. Jadi menurut aku gak apa-apa nih buat teman-teman yang mau mungkin punya uang lebih untuk melakukan investasi atau melakukan reksadana uang, itu bisa banget buat teman-teman melakukannya. Tapi tips dari aku, jangan menaruh modal kalian semua di satu tempat aja kayak gitu loh. Belum tentu satu tempat itu bisa berkembang dengan baik kayak gitu loh. Taruhlah di beberapa di beberapa tempat yang gitu, sama aja kalau kalian jangan menaruh 1 kilo telur di satu keranjang aja kayak gitu. Kalau keranjang satu tuh jatuh, bakalan jatuh semua, pecah semua kayak gitu loh. Taruhlah beberapa telurnya beberapa keranjang kayak gitu, biar nanti kalau seumpama ada kemungkinan terburuk nih, investasi kita ini bakalan nilainya bakalan turun atau anjlok, bakal kita rugi, tapi kita masih punya cadangan-cadangan yang lainnya kayak gitu sih menurut aku. Oke, bener-bener banget. Kalau Asa sendiri udah pernah nyoba belum Kak, atau nyari tahu? Karena kan bener-bener lagi hype banget gak sih yang main saham atau apa? Ada nggak rasa pengen nyoba deh, atau masih takut-takut atau masih belajar? Sebenarnya untuk keinginan mulai bermain saham tuh udah ada. Cuman untuk belajarnya itu kan nggak mudah ya. Itu kan juga harus sambil jalan gitu. Terus uang yang dipersiapkan bukan uang yang kebutuhan kita. Jadi benar-benar harus dari uang tabungan yang ketika uang itu hilang tidak akan berpengaruh ke kehidupan kita. Sebenarnya benar banget harus dimulai sedini mungkin, karena kita pribadi belum punya tanggung jawab. Kalau misal kita mulai investasi ketika kita udah punya keluarga, terus nanti ada buruknya atau ada ruginya, nanti kan ngaruhnya ke keluarga yang lainnya juga gitu. Jadi menurut aku ya penting banget. Tapi untuk saat ini belum sih, masih belajar. Oke, nah kita kan sering lihat nih story teman-teman tuh kayak traveling kemana gitu, update tentang kehidupan mereka. Nah, dari kakak-kakak dan Aska ini gimana sih cara mengatur keuangan agar bisa tetap bersenang-senang seperti traveling dan up to date dengan gaya hidup masa kini, tapi tidak sengsara di masa tua? Kalau dari Kak Farhan gimana nih? Oke, Kak Farhan deh ya. Kalau dari aku pribadi deh, gimana caranya membagi uang buat traveling, buat lifestyle, buat istilahnya buat kita untuk menyenangkan diri kita sendiri tuh. Pastinya membaginya tuh kayak pastinya yaitu kita menggunakan dana-dana yang di luar dana kebutuhan pribadi kita, dalam artian kebutuhan pokok kita lah kayak gitu. Yaitu kita harus rajin-rajin menyisihkan uang lah. Kalau kalian mau senang-senang buat diri kalian, pasti kalian harus ada effort lebih dong yang kalian lakukan, yaitu dengan melakukan menyisihkan uang kalian. Pastinya aku ambil dari situ sih. Kadang juga aku prinsipnya gini. Aku ini habiskan dulu uang, dalam artian habiskan dulu uang kebutuhan pokokku selama sebulan. Baru kalau emang itu nggak cukup, aku ambil dari tabunganku. Pokoknya tabunganku ini pilihan terakhir lah kayak gitu loh. Nah kayak gitu jadinya. Kalau dari aku pribadi seperti itu sih. Jadi kalau seumpama aku mau seneng-seneng, aku mau traveling, terus juga mau mau beli kayak baju, terus beli kayak aksesoris yang lainnya, itu aku ambil dari uang kebutuhan pribadiku dulu. Baru nanti kalau seumpama emang uang kebutuhan pribadiku selama sebulan itu nggak mencukupi, baru aku ambil dari dana tabunganku kayak gitu sih. Kalau dari Kak Ilham gimana nih cara mengatur financial planning buat kayak kebutuhan gaya hidup masa kini? Kalau financial planning, kalau dari aku sendiri kan aku bukan tipe-tipe yang suka financial planning kan. Kita langsung keluarkan uang. Cuman kalau sampai gaya hidup vacation kayak gitu,
kalau dari aku tipsnya itu kalau untuk teman-teman yang nggak cocok buat financial planning ya, yang belum nerapin itu mungkin kita bisa janjiin teman kita sih. Kadang nih ada teman yang ngajak, ayo main ke Bromo minggu depan nih. Iya benar-benar. Kadang kan kita nggak ada uang kan, jangan minggu depan dong, bulan depan aja, aku mau nabung dulu lah. Di situ kita ngambil poin bahwa kita dapat belajar menabung gitu loh, untuk bisa memenuhi kebutuhan kita vacation ini. Kalau dari aku seperti itu. Oke, kalau untuk Aska gimana nih? Apalagi kan kita kan apalagi kita lagi di bulan semester nih kan. Tuh, ada yang ngajak ke Bromo, apalagi katanya Bromo tuh lagi enak-enaknya dikunjungin bulan Juni sampai Agustus. Pasti banyak banget ajakan buat liburan-liburan. Kalau kamu sendiri gimana nih? Sebenarnya aku sepakat dengan statement yang dikeluarkan sama Kak Farhan sama Kak Ilham. Cuman kalau aku pribadi sedang berusaha untuk menerapkan tidak memperkecil pengeluaran tapi memperbesar pemasukan. Gitu. Oh iya benar-benar. Jadi mungkin teman-teman karena kita lagi liburan nih, mungkin ya nanti kita ikut event apa gitu yang bisa menambah penghasilan kita. Nah dari penghasilan itu tadi mungkin bisa ditabung dan lain sebagainya itu sih. Benar sih, dari yang apa Aska tadi ngomongin, aku pernah baca di story-nya salah satu selebgram yang Maaf kita sebut tadi gimana? Oh iya, Arif Muhammad. Aku baca di story Arif Muhammad kayak gimana sih cara Gubernur Bintaro gitu kan. Jadi aku benar-benar kayak sebagai anak keuangan apalagi kayak merasa oh benar nih kita nih seharusnya bukan memperkecil pengeluaran tapi kita harus memperbesar pendapatan gitu kan. Apalagi mungkin untuk seorang Arif Muhammad kan cowok nih gitu kan yang jadinya imam di suatu keluarga, jadi harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan ininya, istrinya, anaknya gitu. Emang benar sih. Oke. Jadi untuk Kak Ilham sendiri nih, berapa persen sih, ada nggak sih Kak dari Kak Ilham tuh pengen kayak menyimpan uang buat pendidikan gitu? Misalnya sekarang kan kita ada 3 nih, misalnya Kak Ilham sendiri, oh nanti S1 pengen lanjut nih tapi pakai uang sendiri, apa mau udah kerja, apa masih pengen ngarepin uang orang tua, gimana nih? Kalau dari aku sendiri sih, kita kan pasti udah tahu gitu loh kebutuhan sebulan gitu kita ngapain aja. Untuk berapa persen itu kita, kalau dari aku sendiri tuh 40% ya. Jadi kita udah mengeluarkan uang buat bulan ini, udah kita penuhkan, pasti kan ada sisa nih di bulan ini, bulan itu. Nah, dari sisa bulan itu aku biasanya ngambil 40% buat jaga-jaga uang buat pendidikan. Semisal nih dari orang tua nggak mau mensekolahkan kita suruh yang nyari sekolah sendiri, terus biaya sendiri. Itu kan pasti kita juga kan nggak mau jadi beban orang tua kan kayak gitu. Jadi kalau dari aku itu menyisihkan uang 40% ya untuk biaya pendidikan. Kalau 60%-nya ya kita bebas untuk apa itu, entah itu untuk vacation atau kita keluar dengan teman atau itu biasa. Berarti secara nggak langsung Kak Ilham ini udah melakukan financial planning tapi nggak menyadari. Iya, nggak menyadari. Nggak menyadari karena udah pakai persen-persenan nih, 60% ini, 40% ini. Kalau untuk kapanan gimana nih? Uang pendidikan. Oke, kalau aku ya jujur nih ya. Iya, Jujur nih ya. Kalau aku sih masih sampai sekarang dalam artian aku nggak mematok berapa persen untuk ini untuk pendidikan, ini untuk untuk senang-senang kita, untuk kebutuhan kita. Pasti kita bakal menyisihkan, tapi sesuai dengan kebutuhan kita kan. Itu dalam artian kita kan nggak tahu kan kondisi di bulan ini sama di bulan depan tuh bakalan pasti nggak sama kayak itu loh, pasti berbeda. Kalau di situ aku makanya di situ aku nggak mematok berapa persen aku untuk menyisihkan untuk uang pendidikan itu kayak gitu loh. Dan di situ aku pasti dalam artian nantinya kalau ini mau untuk pendidikan ya pastinya, apalagi kan aku kan di sini kan D3 kan vokasi kayak gitu loh. Dan artian pastinya di sini siapa sih yang nggak mau membiayai nantinya kalau mau lanjut kuliah, nggak mau membiayai sendiri tanpa menjadi beban orang tua. Pastinya di sini kita harus berputar otak nih, kita nggak boleh egois. Oke lah, bolehlah kita untuk bekerja dulu kayak gitu loh. Dalam artian kita ini sebagai anak vokasi nih ya, pastinya praktisi sejati itu harus siap di dunia kerja kan kayak gitu loh, di dunia kerja. Makanya kita punya kesempatan itu, yaudahlah kita ambil dulu nih kesempatan kita buat mungkin melamar kerja sambil nanti nih untuk seumpama penghasilan kita dari kerja itu udah cukup untuk mumpuni buat kita melanjutkan sekolah, kenapa enggak kan gitu, tanpa menggantungkan dari penghasilan dari orang tua kita kayak gitu sih. Kalau dari aku jujur sampai sekarang nggak ada berapa persennya di setiap bulan kayak gitu. Iya, karena benar sih Kak, tujuan kita awal masuk vokasi itu pengen bisa langsung masuk ke dunia kerja kan. Jadi kita kayak yuk teman-teman kita masih menempuh pendidikan, kita udah lebih dulu nih lulus gitu. Kalau dari Aska gimana Kak? Aku sepakat sih sama Kak Farhan sama Kak Ilham, tapi aku lebih ke Kak Farhan sih. Karena dia kan planningnya lebih bagus kan sih.
planningnya nggak ada persentasenya. Jadi benar-benar kayak ya udah uang yang ditabung sekian, uang yang nanti untuk uang dadakan sekian gitu. Jadi nggak ada patokan persenannya berapa sih. Oke, berarti dari Kak Farhan sama Kak Aska tuh nggak matok persenannya ya, kalau dari Kak Ilham dipatok. Nah, balik ke organisasi nih. Kalau dari masing-masing himpunan nih, kalau dari Kak Farhan gimana nih manajemen keuangan di himpunan akuntansi sendiri? Oke, pastinya kan untuk mengatur keuangan di sebuah organisasi kita ada yang namanya bendahara kan. Pastinya bendahara itu yang mengontrol semua tanpa sedikit pun menghilangkan atau tanpa sedikit pun tidak melaporkan kepada kahimnya. Pastinya pasti setiap raba itu pasti dijelaskan lah untuk manajemen keuangannya. Kita pemasukannya sekarang segini loh kepada teman-teman semua dari staff, BPI, BPH maupun staff itu dilaporkan bahwasanya pemasukan kita sekian loh, pengeluaran kita sekian kayak gitu. Dan selain itu untuk manajemen pemasukan kita, pastinya keuangan kita kan di tengah pandemi seperti ini kan nggak memungkiri bahwasanya yang kita bisa andalkan kan hanya di genggaman handphone kan sekarang, the power of media sosial kan. Pastinya nggak jauh-jauh kita jujur selain dari pundi-pundi keuangan kita, selain dari uang kas pribadi atau uang kas himpunan, pastinya kita juga memutar otak nih gimana caranya kita tetap bisa di rumah atau tanpa berkumpul tapi tetap bisa menghasilkan uang. Seperti apa contohnya? Melakukan paid promote, melakukan jual akun premium ya gitu kan. Terus nah, kalau masalah danusan ya, kalau danusan emang dulu itu awal-awal sempat sih mau melakukan danusan, tapi dipikir-pikir orang ini di mana sumber daya manusianya nggak, dalam artian untuk kapasitasnya, kuantitasnya nggak mumpuni nih, dalam artian belum masih terhalang sama kesibukannya masing-masing kayak gitu kan. Jadi untuk danusan untuk pandemi seperti ini masih menurut aku masih kurang efektif sih kayak gitu. Yaitu efektifnya kita menggunakan teknologi, dan sekarang itu lagi yaitu media sosial dari Instagram itu ada paid promote, melakukan jual akun premium kayak gitu kan. Pastinya disitulah cara kita gimana caranya untuk tetap struggle kan untuk di pandemi seperti ini. Dan gak jarang dari Himaksi juga menjual merchandise kayak gitu loh, merchandise buat teman-teman akuntansi sendiri dan untuk umum pastinya kayak gitu sih. Oke, mantap. Kalau dari Kak Ilham sendiri nih, gimana dari manage keuangan himpunan perbankan? Kalau dari perbankan sendiri, benar sih katanya Kak Farhan tadi kan, kita tuh di suatu organisasi pasti punya nih staff yang ahli dalam bidang itu. Pasti kan yaitu kalau misal keuangan ya pasti bendahara, pasti yang mengatur keuangan itu kan ya bendahara itu, cuman laporan-laporan mungkin itu mingguan, bulanan pasti dilaporkan ke kita. Lah pasti juga kan dari teman-teman ini ada uang kas kan. Nah uang kas itu kan nggak semua anak staff itu membayar. Sulitnya gimana kalau narik itu nggak sih? Dari Askan nih. Pasti banyak banget yang belum bayar. Pasti kan untuk uang kas itu kan ya dibutuhkan buat keperluan organisasi juga, entah itu menjalankan broker dan lain-lainnya kan. Nah untuk menjalankan broker sendiri itu, kalau uang itu ya selain kita menjagakan dari tata usaha, nah kita kan juga pasti struggle katanya Kak Farhan tadi itu kan paid promo dan lain-lain, reseller. Sebenarnya itu efektif banget, itu bisa menutupi entah itu biaya pengambilan ngeprint proposal dan lain-lain, pasti menutup banget lah untuk biaya-biaya kecil kayak gitu. Jadi intinya kita tuh sebagai anak organisasi tuh harus bisa muter otak nggak sih Kak? Gimana cara menghasilkan uang dengan handphone? Jadi nggak handphone mulu, jadi kayak gitu. Walaupun dengan melakukan paid promote kadang followers menurun. Bener banget. Nah tapi itu kan versi dari himpunan nih. Nah kalau dari Aska sendiri nih yang Kabiro Keuangan BEM gimana nih? Kalau misalnya masalah keuangan di BEM sendiri? Sebenarnya sama seperti yang sudah dipaparkan sama Kak Ilham sama Kak Farhan tadi. Ketika kita mengelola keuangan BEM sendiri ya, untuk aku pribadi ya pemasukannya yang paling besar dari kas. Cuman tidak dipungkiri untuk menagih kas itu sangat sulit gitu ya. Tidak dari sama semuanya, kayaknya tuh dari semua organisasi pasti sama gitu. Kalau untuk ada broker-broker besar, kalau untuk broker-broker kecil mungkin bisa ditutup dengan seperti paid promote dan lain sebagainya yang sudah dipaparkan tadi. Tapi kalau untuk broker-broker besar mungkin kita bisa melakukan kerjasama dan lain sebagainya selain dari bagian tata usaha itu tadi. Oke, terakhir nih, ada nggak nih tips and trick buat mahasiswa baru yang bentar lagi ke kampus Malang nih kuliah? Ada nggak nih financial planning dari kakak-kakak semua?
Dimulai dari Kak Ilham dulu deh. Kalau dari aku nih, waduh. Sebenarnya kalau zaman-zaman maba dulu itu agak sulit banget nih. Kita harus adaptasi, kita harus cari-cari tempat makan yang miring itu di mana. Terus pasti banget kan. Terus beli-beli barang itu keperluan kosan itu ya di mana. Kalau tips dari aku ya pertama itu ya kita adaptasi dulu. Terus kita cari-cari tempat-tempat makan yang agak miring lah untuk mengurangi biaya bulanan nih. Siapa tahu kan, soalnya kan pasti maba tuh datang ke sini waktu sebelum kuliah kan, waktu liburan gitu. Pasti dari teman-teman nih banyak yang ngajak ngopi, terus liburan, vacation kayak gitu kan. Pasti itu sih kalau dari aku, adaptasi dulu, terus kita cari-cari tempat yang agak miring, entah itu mulai dari makanan, minuman, barang dan lain-lainnya gitu. Kalau dari aku mungkin bisa ditambahkan dari teman-teman yang lain. Kalau tips and trick yang paling versinya Kak Farhan gimana nih? Oke, kalau dari aku sih pastinya yang pertama pola hidup sih, pola hidup sebagai anak rantau ya. Kita mindsetnya kalau udah menginjakan kaki tanpa ada orang tua di sisi kita tuh, mindset kita ini tidak berpenghasilan, kita ini miskin kayak gitu. Kita berpikir seperti itu, bahwasanya kita nggak bisa menjagakan uang kalau dari selain orang tua, dari siapa lagi kayak gitu loh. Yang pertama pola hidup sih, kita harus ada, benar apa yang dikatakan tadi, pola hidup kita harus dirubah kayak gitu loh. Yang dimana di rumah kita makan seenaknya, semaunya, di Malang kita makan tuh sebutuhnya kayak gitu loh. Dalam artian ya kalau kita makan yang butuh 3 kali, ya udah 3 kali. Kalau dirasa kita makan sayur sama lauk tempe itu udah cukup, ya udah itu aja sebutuhnya kita. Yang penting nutrisi kita, gizi kita itu terpenuhi kayak gitu loh. Terus yang kedua itu mindset kita terkait yang tadi mengenai belilah barang sesuai dengan yang kita butuhkan, jangan sesuai dengan yang kita inginkan gitu kan. Pastinya di Malang ini kita atau di tanah rantau ini nggak dipungkiri bahwasanya adalah barang-barang yang nantinya pastinya itu di luar kemampuan kita, kapasitas kita untuk membeli. Nah makanya dari itu kita pikir-pikir dulu nih, kira-kira aku mampu nggak ya kalau aku untuk membeli itu, bahwasanya kalau beli itu butuh waktu berapa lama ya kayak gitu. Jadi itu sih mindset kita untuk istilahnya memikirkan kembali lah, kalau harus memikir 2 kali untuk membeli barang atau membeli kebutuhan-kebutuhan yang lainnya kayak gitu. Dan yang terakhir itu pastinya harus bisa istilahnya punya sebisa mungkin ya, harus mengembangkan potensi yang ada di diri kita kayak gitu. Kenapa sih harus mengembangkan potensi? Nggak bisa dimungkiri, contohnya kalian di sini punya bakat apa sih? Ada yang bakat nyanyi, ada yang bakat MC, ada yang bakat sebagai speaker atau gimana gitu. Itu bisa nih kalian sebagai kerja sampingan kalian lah. Kerja sampingan dalam tanda kutip ya, dalam artian yang positif kayak gitu loh. Dimana kalian tuh bisa istilahnya menjual diri kalian itu dengan kemampuan kalian, dengan cara ikut kalau ada event seleksi MC di event BMK kayak gitu kan, nggak dipungkiri bahwasanya kita bisa lah dapat ceperan untuk beli makan kayak gitu kan, lumayan kayak gitu kan. Itu pengalaman pribadi kayak gitu kan, bisa banget kalian mendapatkan dengan mengembangkan kemampuan kalian bisa menghasilkan uang kayak gitu loh, mengembangkan potensi dan sadar potensi kalian. Itu sih kalau dari aku pribadi. Aku setuju banget sih dari yang Kak Farah omongin, karena aku juga ngerasain hal itu Kak. Dulu pas aku masih di rumah, belum di Malang, karena kan udah kenal sama lingkungannya. Ya alhamdulillah sendiri aku misalnya, ini nih ada yang mau ngeles, aku ngelesin 1 anak misalnya 250.000 sebulan, 2 anak 500, nge-MC juga. Dan itu emang bener-bener ngerasa hebat gak sih, kayak kita udah bisa ngasihin uang loh, walaupun dalam sehari udah hilang gitu. Tapi kita udah megang nih uang itu gitu. Dan kalau aku sendiri pribadi sebelum Kaska nih, karena aku di sini belum bawa kendaraan dari rumah, jadi aku mengandalkan aplikasi Grab atau Gojek tuh yang banyak promonya, apalagi untuk makan. Lihat nih mana nih yang banyak promonya gitu. Nah next ke Aska, kalau buat Aska sendiri gimana nih? Karena masih hangat ya, Iya. baru pindah ke Malang, baru merantau ke Malang. Jadi waktu awal datang ke Malang, sedikit cerita itu sebenarnya dibilang kaget enggak, cuman kita perlu penyesuaian yang lebih, ya kan? Bener yang tadi dikatakan Kak Ilham, kita cari tempat-tempat makan yang mungkin harganya miring dan lain sebagainya, itu perlu banget. Kita bisa tanya, mungkin kalau yang teman-teman yang kos bisa tanya ke mbak kos yang lebih berpengalaman. Itu tuh penting banget sih jujur, karena ya kalau nggak di manage demikian mungkin nanti kalau bisa-bisa tengah jalan udah habis nih kalau bener-bener gitu sih.
Jadi kita juga nggak bisa ya, kayak kita kan kadang ada orang yang pengen terlihat, wah kita banyak uang nih, berarti sebagai anak rantau kita tuh nggak bisa kayak gitu. Jadi kayak ya udah apa adanya. Kalau misalnya ada ngomong ke teman kita tinggal 10.000 nih, ya udah. Jadi cari jangan ya memaksakan diri kita kayak gitu. Atau sih. kalau nggak mager ini sih bisa masak sih. Nah, iya Iya nggak sih, sih? benar. Kalau nggak mager ya, kalau nggak mager ada catatan itu ya. Sayangnya banyak Magernya. magernya. Ada juga istilah nih kalau buat anak rantau, ada waktu tapi nggak ada uang. Waktu pasti banyak gitu kan buat main, cuman uangnya tuh uangnya itu yang nggak ada gitu kan. Beda kalau di rumah sih. Iya benar sih Kak. Gengsi diturunin lah kan. Nah, iya benar. Gengsi harus diturunin. Wah, udah nggak kerasa nih kita 30 menit udah bincang-bincang yang menambah wawasan bagi aku sama Nisa nih. Gimana sih kesan dan pesan kakak di sini selama ngobrol bareng kita di podcast Grup Santai? Mungkin dari Kak Aska dulu kesan pesannya. Kesan dan pesannya. Kesannya ini ya ternyata tidak terlalu menegangkan seperti yang dibayangkan awalnya karena kan ketemu kahim-kahim kiranya bakal menegangkan, ternyata santai. Terus pesannya mungkin lebih prepare lagi ya buat kedepannya, itu aja sih. Kak Farhan. Oke, kalau dari aku sih nih ya kesannya nih ya pastinya. Nah, yang pertama di sini senang banget, terima kasih buat teman-teman BEM yang udah ngadain Pops ini. Jadinya di sini kita jadinya yang mungkin di sini ada yang nggak kenal satu sama lain, jadi kenalkan di sini, terus kita juga saling bertukar pikiran kayak gitu. Dalam artian di sini kita berbicara apa yang kita alami. Jadi mungkin teman-teman ini bisa jadi referensi buat teman-teman maba yang mungkin baru aja datang ke Malang atau yang mungkin mau ke Malang, itu bisa jadi referensi buat teman-teman pastinya kayak gitu. Dan itu sih seneng banget ketemu sama orang-orang baru di sini pastinya, dan nggak diduga, nggak kerasa. Kalau menurut aku sih nanti mungkin pesannya nih ya, durasinya lebih dilamain lagi Nagi ya. masih banyak di pengalaman yang belum kita share ke kalian kayak gitu loh. Jadi itu aja sih dia, pastinya persiapan itu penting banget. Jadi persiapannya benar-benar diperhatikan agar nanti bisa menghasilkan Pops ini lebih baik lagi ke depannya kayak gitu sih. Amin. Kalau dari Kak Ilham sendiri gimana nih? Kalau dari aku kesannya sendiri tuh awalnya tuh agak deg-deg gitu loh. Gimana sih Pops BEM ini kalau gitu kan? Soalnya kan aku sendiri kan agak jarang gitu loh datang di acara Pops kayak gitu, acara podcast dan lain-lain. Lah ini apa ya, pengalaman pertamaku ngisi Pops itu gimana? Mungkin dari teman-teman yang lain ya mungkin ini jadi pengalaman lah buat kita untuk mengisi acara Pops dari BEM. Terima kasih untuk BEM telah apa ya, ngasih lapangan untuk kita gitu supaya kita ini bisa menyalurkan, mungkin bisa berbagi pengalaman, sharing dan tentang kehidupan di Malang sih pastinya itu. Untuk pesannya sebenarnya udah baik, cuman agak dirapikan lagi aja untuk persiapannya, seperti itu kalau dari aku. Oke. Mungkin ini kita belajar jadi selebgram juga. Selebgram kan lagi podcast. Bener. Aku minta tepuk tangan dulu untuk kita selesai podcast hari ini. Oke, terima kasih juga dari BEM kepada Kahim-Kahim di sini yang udah meluangkan waktunya untuk hadir, dan juga dari Kabir Keuangan BEM Vokasi sendiri. Semoga di next event kita bisa ketemu lagi di sini bincang-bincang dengan topik yang lebih menarik lagi. Oke. Dan semoga apa yang kita omongin hari ini bisa diterapin sih, apalagi financial planning kita tadi. Oke, Aku dan Nisa pamit undur diri. Sampai jumpa Sobat Fox. Dadah. Terima kasih telah mendengarkan podcast Grup Santai Volume Talk with Benefits. Jangan lupa untuk share konten ini ke sosial media kalian ya. Kalau mau cek konten menarik lainnya, bisa banget di sosial media BEM Vokasi UB. Ada di Instagram, Twitter, YouTube, dan Spotify. See you, Sobat Fox!